Baradae akhirnya bongkar semua fakta di TKP. Verdi Sambo sampai tolak peragakan adegan. Kenapa? Ya, dalam konfrontir mereka memang ada beberapa pihak yang nolak, terutama dari pihak FS. Dia nolak. Ya kalau dia nolak berarti kan kita pakai pemeran pengganti dong. Karena menurut RE dia di kiri, tapi menurut FS dia di kanan. Ya kalau mereka tidak sepakat, ya berarti kita harus nunjuk yang pemeran pengganti. Iya. Kondisi Eliezer ini kan satu saksi aja dia, lawan 4 saksi bohong. Saksi bohong itu Putri, Kuat, Sambo, Ricky. Iya kan? Daden gak ikutan kan? Tampaknya gak ikutan Daden kan? Jadi empat saksi bohong, pelaku-pelaku kebohongan-kebohongan publik ini lawan satu saksi jujur. Eliezer maksudnya? Eliezer ini saksi jujur karena di atas nama Tuhan. Jadi satu saksi malaikat lawan 4 saksi setan. Ya, kalau kita polling ya sudahlah pasti orang lebih percaya pada Baradae. Nah, dan jangan lupa ya, sepertinya Baradae menghadapi 4 ya pihak yang berbeda keterangan. Tapi intinya adalah Baradae berada pada pihak yang sendirian menghadapi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat dan juga Brifka RR ya. Ini adalah menjadi bagian yang akan dipertahankan sebagai skenario persidangan untuk menghindari ancaman hukuman mati misalnya. Bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial. Sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan. Sejumlah fakta baru terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kembali terungkap. Diketahui pembunuhan terhadap Brigadir J ternyata direncanakan oleh atasannya sendiri, Verdi Sambo. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut ada sejumlah nama yang ikut terseret. Salah satunya rekan Brigadir J, yakni Baradae. Nah, dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada Selasa, baru terungkap lagi fakta baru. Dalam reka ulang itu, Verdi Sambo sempat menolak memperagakan sejumlah adegan. Peragaan yang ditolak Verdi Sambo ini terkait peragaan bersama Baradae dalam kasus ini. Namun untuk peragaan yang ditolak itu, Verdi Sambo digantikan oleh pemain pengganti. Ia menerangkan pemakaian pemeran pengganti adalah hak setiap tersangka. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu. Boleh melakukan keberatan dalam hal itu tentu keberatan tersebut akan kita diberikan pemeran pengganti figur, kata Andi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dikatakan Dirtipidum baik Sambo maupun Baradae sempat mengajukan keberatan terkait memperagakan sejumlah adegan. Dalam hal ini saat keduanya seharusnya ada adegan bersama, namun menggunakan peran pengganti. Misalnya contoh mudah, Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu menyatakan saya tidak di situ, ada di sana. Nah, kalau dia tidak mau terima kita pakai pemeran pengganti, ini yang dimaksud kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus rekonstruksi ini, khususnya para tersangka jelasnya. Sementara itu Andi menerangkan seluruh saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi adalah saksi mahkota.
sehingga mereka saling menyaksikan dan mereka alami terkait peristiwa yang terjadi. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, alami dan apa yang mereka lakukan saat peristiwa. Oleh karena itu kalau dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir, katanya. Sebelumnya Andi juga berujar ada 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Dijelaskan Andi adegan itu meliputi kegiatan yang berada di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, dan rumah dinas Propam Polri di Duren 3. Kegiatan yang direka ulang meliputi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, rumah Saguling, dan rumah Duren 3, meliputi 78 adegan, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi. Rinciannya ada 16 adegan di Magelang, 35 adegan di rumah pribadi, dan 27 adegan di rumah dinas. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022, jelas Andi. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa pada tanggal 8 Juli. Dan pasca pembunuhan Brigpol Joshua di rumah kompleks Polri Duren 3 sebanyak 27 adegan peristiwa pembunuhan Brigpol Joshua, katanya. Fakta baru soal Baradae sempat marah saat sedang jalani rekonstruksi bersama Ferdi Sambo dan ketiga tersangka lain. Baradae menolak setiap adegan yang tidak sesuai dengan yang dialaminya saat diminta tembak Brigadir J. Kendati diawasi oleh Ferdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Maruf dari belakang, nyali Baradae nyatanya tak cium. Artinya, Baradae yang kini menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum tetap konsisten pada keterangan awalnya terkait kasus penembakan Brigadir J. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susila Ningtyas dalam tayangan iNews TV. Jadi sempat awal-awal, ketika ada proses penolakan adegan yang tadi saya sampaikan itu, Baradae sempat marah. Dia marah tapi emosi sesaat setelah itu selesai. Karena dia baru memahami bahwa memang masing-masing tersangka itu punya pikiran dan ingatan masing-masing. Jadi nggak bisa melaksakan, karena mereka punya versi masing-masing dan ingatannya berbeda-beda, beber Susila Ningtyas. Namun selanjutnya, kata Susila Ningtyas, kemarahan Baradae bisa diredakan pihaknya dan diberikan pemahaman jika memang adegan tidak sesuai menurut Baradae, kata Susila Ningtyas. Baradae menolak memperagakannya dan dilakukan pemeran pengganti. Sebenarnya Baradae ini sempat semangat sekali untuk mengungkapkan kejujuran dan fakta. Makanya kemarin itu dia mau hadir secara langsung menjalani rekonstruksi. Meski sempat marah, saat ini emosinya stabil dan dia tetap pada keterangan yang sebelumnya, kata Susila Ningtyas. Di mana menurut Baradae ia hanya diperintahkan saja oleh Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan tidak tahu soal perencanaan pembunuhan yang dilakukan pada tersangka lain. Dalam rekonstruksi, kata Susila Ningtyas, Baradae mencoba menerima jika para tersangka lain melakukan adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau kejadian sesungguhnya. Tapi ada hal-hal krusial yang memang menurut Baradae enggak seperti itu kejadiannya. Jadi ada hal yang sangat substantif dan dia tetap pada kesaksian dia yang sebelumnya atau keterangan dia sebelumnya. Meski sempat marah dengan adanya reka adegan yang menurut dia ini tidak sesuai pada saat kejadian, dia tetap kepada keterangan dia semula, ujarnya. Jadi dia tidak mau mengubah keterangan dan dia tetap dengan keterangan dan kesaksian sebelumnya saat rekonstruksi itu, kata Susila Ningtyas. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan terdapat dua pengakuan berbeda soal penembakan Brigadir Joshua atau Baradae, yakni menurut versi Baradae dan versi Sambo. Perbedaan pengakuan Baradae dan Ferdi Sambo membuat reka adegan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J dibagi dua versi. Baradae harus menggunakan pemeran pengganti ketika menembak Brigadir J sesuai keterangan Ferdi Sambo dan juga sebaliknya. Ya, dalam konfrontir mereka ada beberapa pihak yang menolak, terutama dari FS yang menolak. Kalau dia menolak berarti kita pakai pemeran pengganti, kata Andi Rian. Ia mencontohkan perbedaan keterangan di antaranya terkait posisi Baradae masih saat penembakan Brigadir J.